Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 866-875. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Jangan pelit-pelit dong tekan tombol subscribe. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bagaimana kalau aku mau mengambil semuanya? Deon menyipitkan mata dan bertanya dengan suara kecil. Manajer kasino menggelengkan kepalanya. Kamu nggak bisa mengambilnya. Kamu bisa keluar dan cari tahu. Fakta kasino kami bisa begitu besar di Provinsi Sino dan nggak pernah didekati oleh pihak berwenang telah mewakili segalanya. Masuk membawa 20 miliar dan keluar dengan 600 miliar. Kasino kami telah berusaha untuk bermurah hati. Jadi orang jangan terlalu serakah. Kalau enggak, takutnya kamu akan kehilangan istri dan teman-temanmu. Manajer berkata perlahan dengan rasa ancaman yang kuat. Mendengar ini, Deon tidak bisa menahan cibiran. Kamu yang bekerja di kasino menyuruhku untuk jangan terlalu serakah? Kalau enggak serakah, siapa yang akan datang ke kasino untuk bermain? Hari ini aku harus membawa pergi 16 triliun ini. Deon berkata dengan suara lantang. Saat berikutnya, pintu ruangan dibuka. Seorang pria tua yang anggun masuk bersama beberapa orang. Anak muda, jangan begitu marah. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Bodri. Manajer kasino buru-buru berjalan ke sisi pria tua itu dan menopang lengannya. Kamu pemilik kasino? Deon menatap pria tua itu dan bertanya. Benar. Mereka yang memberiku muka di jalan memanggilku Tuan Bodri. Mereka yang enggak memberiku muka bisa memanggilku Bodrianto. Bodrianto berkata sambil tersenyum. Sangat cocok dengan nama panggilannya. Ajab tetapi yang tidak dia katakan adalah tidak ada seorang pun di jalan yang tidak berani memberinya muka. Kamu datang tepat pada waktunya. Cepat tukarkan chipnya untukku. Deon tidak berniat memberinya muka apapun. Tidak peduli seberapa mudahnya bagi orang seperti Bodrianto untuk bergaul di masyarakat, di mata orang setingkat Deon, dia tetaplah orang yang tidak berhak mendapatkan muka. 1,76 triliun saja. Demi keberuntungan dan beri aku muka. Tongkat berkepala ular di tangan Bodrianto mengetuk lantai. Tanpa menunggu persetujuan Deon, dia menoleh ke manajer kasino dan berkata, pergilah. Ambil 1,76 triliun dan berikan kepada pemuda ini. Apa aku sudah setuju? Deon menyela mereka dan berkata dengan nada dingin. Bodrianto tertegun sejenak seolah dia tidak menyangka Deon berani bersikap begitu lancang di hadapannya, lalu mengerutkan kening. Anak muda, anggap saja aku berutang budi padamu dan biarkan masalah ini berakhir di sini. Oke? Nada suara Bodrianto berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan wajah datar. Aku nggak butuh utang budimu. Deon menggelengkan kepalanya. Bodrianto terkekeh. Lalu berbalik dan punggungnya menghadap Deon. Serang. Satu kata keluar dari mulut Bodrianto. Beberapa pengikutnya berjalan menuju Deon. Tidak lama, tidak ada gerakan di belakang Bodrianto. Kenapa harus memohon penderitaan? Bodrianto berkata tanpa daya dan berbalik. Dia berharap Deon dihajar habis-habisan, menyadari kenyataan dan pergi dengan 1,76 triliun. Akan tetapi, yang dia lihat adalah para master yang dia bawa ke sini semuanya jatuh ke lantai dan muntah darah. Sekarang bisa nggak tukarkan 16 triliun itu kepadaku? Deon berjalan menuju Bodrianto dan bertanya. Bodrianto sadar dan menarik napas dalam-dalam. Beberapa orang yang dia bawa adalah master terkuat di sekitarnya dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan satu menghadapi 100 orang. Bahkan orang-orang ini kalah di tangan Deon yang menunjukkan meskipun dia menyuruh semua preman yang dibesarkan di kasino untuk maju, mereka tetap bukan tandingan Deon. Dengan kekuatan dan keterampilan bertaruh seperti itu, kemungkinan kamu nggak datang ke kasino kami cuma untuk bersenang-senang. Kan? Kalau 16 triliun, kasino kami benar-benar nggak mampu membayar uang sebanyak itu. Ajukanlah permintaan apa saja. Melihat Deon hendak berjalan di depannya,
Bodrianto agak panik dan buru-buru berkata, "Lalu berapa banyak yang bisa kalian berikan?" Deon juga tahu meskipun kasino ini adalah kasino bawah tanah terbesar di Provinsi Sino, tetap saja mereka tidak akan memiliki dana sebesar 16 triliun. Paling aku cuma bisa memberikan 12 triliun. Bodrianto ragu sejenak. Kemudian menggertakkan gigi dan berkata. Tambahkan Janice lagi. Deon berkata tiba-tiba. Siapa? Bodrianto tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung. Bukankah kalian menangkapnya? Deon menatap raut wajah Bodrianto untuk melihat apakah dia berbohong. Bodrianto menatap manajer kasino dengan tatapan bingung seolah dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Sebaliknya, manajer kasinolah yang bercucuran keringat. Gadis yang itu. Manajer kasino berbisik. Akan tetapi, suara ini sangat jelas di depan Deon. Dengan telinga Deon, dia bisa mendengarnya dengan jelas tidak peduli seberapa rendah suara mereka. Transfer 12 triliun ke kartuku. Cepat bawa aku ke terowongan itu. Deon berteriak dengan dingin. Ternyata ayah Janice terlilit hutang di kasino ini dan pihak kasino menahannya karena tidak bisa membayar kembali uang tersebut. Jadi, kasino mendekati Janice dan memintanya untuk melunasi utang ayahnya atau membayar dengan tubuhnya. Tepat saat Janice datang ke kasino dengan membawa uang, sekelompok orang misterius muncul dan bersedia membeli Janice seharga 2 triliun. Manajer kasino mengambil keputusan sendiri untuk menjual Janice kepada mereka. Setelah sekelompok orang misterius membeli Janice, mereka pergi melalui terowongan rahasia yang digali oleh kasino. Manajer kasino merasakan tatapan mematikan bosnya dan bergegas membawa Deon ke pintu masuk terowongan. Setelah membuka terowongan, keduanya masuk. Setelah berjalan lama di terowongan yang berkelok-kelok, keduanya sampai di sebuah pertigaan. Ini adalah pertigaan yang bercabang dari puluhan jalur dan merupakan pusat pipa drainase bawah tanah kota. Terowongan ini digali pada awal pembangunan kasino. Untuk berjaga-jaga kami bisa melarikan diri melalui terowongan ini kalau suatu saat ada yang terjadi. Tapi kami nggak pernah punya kesempatan untuk menggunakannya setelah dibangun. Biasanya kami meninggalkan bawah tanah dan kembali ke permukaan melalui lorong ini. Tapi di sini ada belasan jalur dan masing-masing jalur bisa menuju ke permukaan. Entah jalur mana yang akan diambil kelompok itu. Manajer kasino berkata kepada Deon. Sebaiknya kamu berdoa agar dia nggak terluka. Kalau nggak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Setelah mengatakan itu, Deon memejamkan matanya. Dia sedang melacak aura Janice. Setelah beberapa saat, Deon membuka matanya dan raut wajahnya agak berubah. Dia tidak bisa menemukan aura Janice. Akan tetapi, dia menemukan beberapa aura yang tidak asing. Organisasi V. Deon mengerutkan kening dan sorotnya dingin. Beraninya mereka menyelinap ke Provinsi Sino. Deon bergegas langsung ke lorong yang penuh aura mereka dan mengejar mereka. Deon berjalan sepanjang jalan dan langsung mencapai permukaan. Melihat sekeliling, Deon menemukan dia telah tiba di hutan bambu. Di hutan bambu ada banyak bendera dengan simbol aneh digantung. Melihat bendera-bendera ini, Deon menjadi marah. Ternyata mereka ingin menumpahkan darah seluruh kota. Bendera komando ini merupakan mata dari formasi yang disebut formasi pembantaian. Setelah formasi diaktifkan, semua makhluk hidup di seluruh kota akan meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kabut darah ini mengandung banyak kebencian yang merupakan tonik yang bagus bagi para kultivator jahat. Saat ini terdengar suara jauh di dalam hutan bambu. Pengorbanannya sudah siap. Sudah. Tubuh Gyokin ini sangat sulit ditemukan. Siapa bilang nggak susah? Tapi siapa suruh orang-orang di cabang Provinsi Sino beruntung dan kebetulan menemukannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi kita harus mengawasi pengorbanannya. Besok beberapa orang besar itu akan datang. Kalau ada yang nggak beres, takutnya kematian kita lebih buruk daripada pengorbanannya. Beberapa orang berbicara dan berjalan menuju Deon. Deon menyembunyikan sosoknya.
Tunggu sampai mereka mendekat dan meluncurkan serangan mendadak. Setelah panik sesaat, mereka langsung bereaksi dan mulai berkelahi dengan Deon. Akan tetapi tidak lama, beberapa orang itu dikalahkan oleh Deon. Aku bertanya, kalian jawab, mengerti? Deon berkata dengan nada dingin. Kami nggak akan buka mulut. Hal terburuknya adalah kamu akan membunuh kami. Tapi bisakah kamu melakukannya? Seseorang berkata, Deon telah bertarung melawan orang-orang dari organisasi V beberapa kali dan tahu mereka bisa membangkitkan diri, jadi dia tidak bisa membuat mereka berbicara dengan mudah. Kalau begitu, kamu mati saja. Wajah Deon terlihat datar seolah hanya menghukum mati seekor semut. Saat berikutnya, Deon memukul bagian atas kepala orang yang berbicara. Aliran energi sejati melonjak dalam tubuh, menghancurkan semua pembuluh darah dan meridian di tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan darah terus mengucur. Lalu dia pingsan tanpa bisa mengeluarkan suara. Lihat baik-baik. Selanjutnya kamu akan melihat keajaiban. Napas beberapa orang lainnya agak cepat dan tatapan mereka terlihat panik. Mereka akan menyaksikan kehidupan abadi yang diberikan oleh Tuan V sekali lagi. Setelah itu, mereka menunggu lama, tetapi orang yang dibunuh oleh Deon tidak hidup kembali. Jangan ditunggu lagi. Dia nggak akan selamat. Dion berkata sambil mensabar. Mengetahui kalian nggak bisa bangkit kembali setelah terbunuh. Saat memukulnya, setiap energi dalam pukulanku setajam pisau dan bekerja seperti penggiling daging. Begitu nyawa muncul dari tubuhnya, energi sejatiku akan membunuhnya lagi hingga dia nggak bisa dibangkitkan. Langkah ini disimpulkan oleh Deon setelah bertarung melawan orang-orang dari organisasi V berulang kali. Kalau tidak, akan sangat melelahkan begitu melakukannya berulang kali. Bagaimana dengan kalian? Lebih baik mati daripada mengatakan sesuatu. Deon menatap yang lainnya dan bertanya. Beberapa orang menggertakkan gigi dan menundukkan kepala tanpa bersuara. Sepertinya kalian sudah nggak mau berkata apa-apa lagi. Deon memukul semua orang sampai mati. Aku. Saat orang ketiga membuka mulutnya, pukulan Deon telah melayang. Yang keempat, kelima. Dalam sekejap mata, hanya satu anggota organisasi V yang tersisa. Deon hendak menyerang untuk mengantarnya ke langit. Tunggu. Aku akan bilang. Dia buru-buru berteriak seolah takut dia akan dibunuh oleh Deon kalau suaranya terlalu pelan. Sekarang Janich ada di mana? Dia ada di ruang bawah tanah. Pergi beberapa ratus meter ke utara dari sini dan kamu bisa melihat lereng bukit. Di belakang lereng bukit ada ruang bawah tanah tempat Janice dikurung. Saat kematian sudah dekat, dia tidak berani berbohong. Dia adalah tubuh Gyokyin yang kalian inginkan? Deon bertanya dengan suara kecil. Benar. Sekarang ada berapa banyak anggota organisasi V di Provinsi Sino? Deon bertanya lagi. Total ada 36 orang yang bertanggung jawab atas bendera formasi di berbagai posisi dan kami di sini adalah formasi inti. Deon terkejut saat mendengar angka ini. Lalu siapa orang besar yang kamu bilang akan tiba besok? Deon tanpa sadar menantikannya. Kalau Tuan V muncul di sini, besok dia akan menjatuhkannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Mereka adalah manusia buatan generasi terbaru yang dikembangkan oleh Tuan V. Formasi pembantaian ini disiapkan untuk mereka. Selama menyerap energi darah, kekuatan mereka akan terus bertambah. Tatapan Deon menjadi serius. Manusia buatan generasi baru. Kata ini pernah diucapkan oleh Dahlia. Tidak disangka organisasi V telah menciptakannya begitu cepat. Sebelumnya, manusia buatan tersebut telah menimbulkan banyak masalah di Provinsi Hollow. Kalau dia tidak turun tangan, takutnya seluruh Provinsi Hollow akan hancur. Seberapa rumitkah manusia buatan generasi baru ini? Di mana bendera formasi lainnya? Deon bertanya dengan suara kecil. Dia memberitahu lokasi semua bendera formasi. Aku sudah memberitahumu semua yang ku ketahui. Bisakah kamu melepaskanku? Dia memohon. Akan tetapi,
Deon tidak menunjukkan belas kasihan dan memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia menelepon. Ada pengusik di tempat ini. Bereskan semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yang Deon butuhkan hanyalah satu lokasi dan dia yakin pasukan elit di tangannya bisa melenyapkan semua manusia buatan itu. Sebelumnya, tim elit inilah yang menyelamatkan keluarga Yasna. Tentu saja, Deon berani membiarkan mereka bertindak sendiri-sendiri karena dia menemukan kekuatan manusia buatan ini lebih lemah daripada yang dia temui di Provinsi Hollow. Kalau kekuatan mereka mencapai kekuatan manusia buatan yang dia temui di Provinsi Hollow, takutnya Deon harus bertindak sendiri untuk memastikan tidak ada yang salah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tentu saja akan tinggal di sini dan menunggu. Menunggu manusia buatan generasi baru datang ke sini besok. Setelah Deon membereskan semua mayat di tanah, dia menemukan gua tempat Janice disembunyikan. Janice yang diikat terlihat pucat dan koma. Deon melangkah maju, melepaskan ikatan talinya dan memberi Janice aliran energi sejati untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian, Janice membuka matanya dengan susah payah. Melihat Deon muncul di matanya, awalnya Janice tidak bisa percaya. Setelah itu, dia terlalu bersemangat dan memeluk Deon. Semuanya sudah selesai. Deon menepuk punggung Janice dan menghiburnya. Tubuh Janice perlahan berhenti menggigil. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan melepaskan Deon dengan wajah memerah. Tuan Deon, maaf. Aku terlalu bersemangat. Panggil saja aku Deon. Aku akan membawamu keluar. Deon tersenyum dan membawa Janice keluar gua. Janice baru saja bangun dan sangat lemah hingga terhuyung di jalan pegunungan. Dengan inisiatif sendiri, Deon mengangkat pinggangnya. Janice berteriak dan buru-buru memeluk lehernya. Tuan Deon, bagaimana kamu bisa menemukanku? Janice membenamkan kepalanya di bahu Deon dan bertanya dengan suara kecil. Setelah melihat pesan yang kamu kirimkan kepadaku, aku meminta seorang teman untuk memeriksanya dan mencari tahu di kasino mana ayah kamu berutang uang. Lalu aku pergi ke kasino dan menanyakan lokasimu dari kasino itu. Deon tidak menjelaskan terlalu banyak. Bukan hal yang baik bagi orang biasa seperti Janice untuk mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal. Maaf sudah merepotkanmu lagi. Janice berkata dengan penuh syukur. Deon mengantar Janice kembali dulu sebelum kembali ke hutan bambu sendirian. Malam yang hening. Hari berikutnya. Deon menunggu hingga matahari hendak terbenam sebelum akhirnya terjadi pergerakan di hutan bambu. Beberapa sosok berjalan memasuki hutan bambu dan suara langkah kaki terus bergema. Di mana orang yang mengatur formasi? Salah satu dari mereka mengerutkan kening setelah mengamati beberapa saat. Mungkin masih dalam persiapan. Orang lain mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Lalu, mereka duduk di lantai. Orang lain datang silih berganti dan hutan bambu menjadi ramai. Deon menghitung secara kasar dan ternyata totalnya ada 16 orang. Bukankah kamu bilang susunan pembantaian darah akan diaktifkan saat matahari terbenam? Kok masih nggak ada gerakan sama sekali? Saat ini matahari telah sepenuhnya menghilang di langit dan bulan serta bintang sudah terlihat. Deon masih tidak bergerak. 1 jam lagi berlalu dan hari sudah gelap gulita. Hubungi kantor pusat. Saat ini sebuah manusia buatan berdiri. Akhirnya Deon tidak menunggu lebih lama lagi dan melakukan serangan sengit. Dia mendarat dari langit dan memukul kepala manusia buatan yang berdiri itu dengan tangannya. Raut wajah manusia buatan itu berubah drastis. Tetapi dia bereaksi sangat cepat dan menghalangi bagian atas kepalanya dengan tangannya. Di saat yang sama, semua manusia buatan lainnya menyerang dan membombardir Deon dengan berbagai serangan. Deon yang langsung berubah menjadi naga setelah menyerang bertukar pukulan dengan manusia buatan generasi baru ini. Gelombang kejut dari hantaman energi menghancurkan segalanya dalam jarak puluhan kilometer. Deon langsung menjauh dan menghindari serangan lainnya. Lengan manusia buatan yang menghadapnya hancur berkeping-keping. Deon terlihat serius dan mengibaskan lengannya yang agak mati rasa.
Manusia buatan generasi baru ini memang sangat kuat. Kalau dia tidak berhati-hati dan telah memasuki wujud naga sebelum menyerang, takutnya dia tidak akan bisa menyerang dengan baik. Entah ada berapa banyak manusia buatan di organisasi V. Kalau bisa diproduksi dalam jumlah banyak, lalu siapa yang bisa menghentikan organisasi V? Siapa? Cari mati. Dari mana asal monster ini? Beraninya menyerang kami. Pantas saja formasinya nggak pernah muncul. Kamu yang menghancurkannya? Dia telah menghancurkan hal besar kita. Bunuh dia. Mereka mengumpat dengan marah dan menyerang Deon. Setengah naga dan 16 manusia buatan memulai pertarungan menegangkan di sini. Lengan, kaki dan setiap sendi Deon berubah menjadi mesin pertarungan, menampilkan kultivasinya sepenuhnya. Sejak ke-16 manusia buatan diciptakan, mereka telah menjadi senjata pembunuh di dunia dan ditakdirkan untuk melakukan pembantaian dahsyat. Dalam pertempuran ini, mereka bergerak ratusan kilometer dan kembali ke hutan bambu. Kemanapun mereka lewat, langit runtuh dan gunung serta sungai bergolak. Deon juga terluka untuk pertama kalinya dalam wujud naganya. Di akhir pertempuran, Deon dipenuhi bekas luka. Akan tetapi, dari 16 manusia buatan generasi baru, hanya ada satu yang tersisa. Manusia buatan generasi baru ini sangatlah kuat, tetapi mereka telah kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali dan beregenerasi. Ini juga membuat Deon menghela napas lega. Kalau bisa terus dibangkitkan dan beregenerasi seperti manusia buatan generasi sebelumnya, takutnya hari ini dia akan mati kelelahan. Katakan padaku, ada berapa orang seperti kalian di organisasi V? Deon mencekik leher manusia buatan yang tersisa dengan erat dan bertanya dengan paksa. Mau tahu? Manusia buatan itu menatap Deon dan tiba-tiba menyeringai. Kamu akan tahu jawabannya setelah kamu menjadi badan manusia buatan organisasi V. Apa kamu pikir hari ini cuma ada kami? Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Formasi pembunuh yang sebenarnya ada di depanmu. 5 sosak tiba-tiba muncul. Aura mereka terhubung dan formasi diaktifkan. Formasi hantu pembunuh. Deon terperangkap ke dalam formasi pembunuhan. Hantu dan dewa yang begitu banyak seolah datang dari neraka untuk membunuh Deon. Selain itu, tidak peduli seberapa keras Deon mencoba membunuhnya, dia tidak bisa menghabisi mereka. Aku datang ke sini tadi malam. Apa kalian pikir aku cuma datang untuk tidur di sini tadi malam? Deon mengangkat sudut bibirnya dan tiba-tiba tersenyum. Formasi jaring abadi. Itu adalah formasi yang digunakan oleh penjaga keluarga Wison dari kota Risan untuk menghadapi Deon. Deon juga mengetahui formasi ini. Hanya saja intensitas yang diaktifkan oleh Deon benar-benar berbeda. Tali pengikat abadi mengikat 5 orang yang mengaktifkan formasi hantu pembunuh. Raut wajah kelima orang itu berubah drastis di saat bersamaan. Akan tetapi sekeras apapun mereka meronta, mereka tidak bisa melepaskan diri. Di atas langit, angin dan awan berkumpul dan mengembun menjadi bilah dan bintang-bintang bergerak sebelum menyatu menjadi gagangnya. Sebuah tebasan pedang. 5 orang langsung musnah. Tanah dengan radius ratusan kilometer berkurang puluhan meter. Formasi hantu pembunuh tentu saja menghilang. Deon mencibir dan menatap manusia buatan di tangannya. Saat ini dia terlihat ngeri. Kalian masih punya rencana cadangan nggak? Deon bertanya dengan nada dingin. Apa kamu ini manusia? Dia berteriak Jerry. Ini bukan manusia, melainkan dewa. Katakan padaku, di mana markas besar organisasi V? Seperti apa pemimpinnya? Deon bertanya dengan tegas. Pada saat ini manusia buatan hanya merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap Deon. Dia kehilangan akal sehatnya dan tanpa sadar ingin menjawab pertanyaan Deon. Akan tetapi begitu dia membuka mulutnya, tiba-tiba saja dia memuntahkan seteguk darah sebelum kehilangan napas. Deon mengerutkan kening. Dia memeriksa dan menemukan hatinya benar-benar hancur. Deon merasa agak menyesal. Dia gagal memanfaatkan kesempatan ini
untuk mengikuti petunjuk dan melenyapkan organisasi V dalam satu serangan. Kalau organisasi V ini dibiarkan berkembang, takutnya kelak itu akan menjadi bencana besar bagi negara Lordia. Dengan kekuatan manusia buatan generasi baru ini, selama mereka menghindari Deon dan menghancurkannya, mereka akan mampu mendapatkan posisi di seluruh bagian negara Lordia. Deon menjatuhkan mayat dan menghubungi sebuah nomor, meminta Sohir untuk menutup area tersebut. Bekas pertarungan mereka sungguh mengejutkan. Kalau kabar tersiar, takutnya ini akan menimbulkan kepanikan. Lalu, dia pergi. Setelah pergi, Deon pergi ke kasino bawah tanah lagi. Larut malam. Militer di Provinsi Sino telah menutup hutan bambu dalam jarak ratusan kilometer. Akan tetapi, ada sebuah sosok yang berjalan sendirian di tanah terpencil ini. Langkah kakinya dalam dan dangkal, dia berjalan dengan terhuyung tanpa tergesa-gesa. Saat berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Orang tersebut membuka tas yang tergantung di pinggangnya dan melakukan gerakan menggenggam di atas tanah seolah telah mengambil segenggam udara dan melemparkannya ke dalam tas. Repotlah sudah. Semua manusia buatan generasi baru yang diciptakan susah payah telah dihancurkan lagi. Saatnya mencari wadah baru lagi. Melihat iblis ini muncul lagi di kasino, Bodrianto ketakutan. Apa masih ada masalah lain? Bodrianto bertanya dengan hati-hati. Mana surat utang ayah Janice? Deon bertanya. Mendengar inilah alasan kedatangannya, Bodrianto menghela napas lega. Apa artinya uang sekecil itu? Aku akan meminta seseorang menghancurkan surat utang sekarang juga. Dia berkata tanpa ragu. Jangan dihancurkan, berikan saja padaku. Deon mengerutkan kening dan berkata. Bodrianto mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman yang bisa dimengerti oleh setiap orang. Aku mengerti. Sekarang aku akan meminta seseorang mengantarkan surat utang. Sang pahlawan menyelamatkan si cantik Duli, lalu dia mengambil surat utang ayah si cantik. CK. Takutnya malam ini si cantik akan merangkak ke kasurmu. Kan? Anak buah Bodrianto bergegas menyerahkan surat utang. Deon menyimpan surat utang dan meninggalkan kasino. Setelah kembali ke hotel, Deon mengirim pesan kepada Janice. Sekarang temui aku di Hotel Niaga. Ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengirim pesan, Deon tiba-tiba menyadari hari sudah larut malam dini hari. Hari ini dia begitu sibuk dan lupa waktu. Deon agak tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa menghapusnya. Hanya saja seharusnya saat ini Janice sudah tertidur. Kan? Mereka tidak tahu Janice yang pernah mengalami pengalaman mencekam sama sekali tidak bisa tidur malam itu. Janice sangat malu saat menerima pesan Deon sampai wajahnya memerah. Meski belum pernah berpacaran, dia sama sekali tidak tertarik sebelumnya karena saat masih kuliah dia dikelilingi oleh teman sekelasnya yang berbeda. Setelah lulus, dia tidak berani berpacaran karena tekanan keuangan yang berat. Dia belum pernah merasakan apapun yang berhubungan dengan kasur. Akan tetapi setelah dipengaruhi oleh rekan-rekannya, Janice memikirkan banyak gambaran di benaknya. Dia pun memikirkan apa yang dikatakan rekannya, yaitu pertama kali akan sangat menyakitkan. Janice tidak bisa menahan keraguannya. Akan tetapi memikirkan tindakan Deon berulang kali, Janice menggertakkan gigi dan bangkit dari kasur. Dia mengenakan rok pendek dan menarik rambut panjangnya. Di hotel, Deon mandi dan bersiap untuk tidur. Saat ini terdengar suara ketukan di pintu. Deon yang hanya mengenakan celana pendek bangkit dari kasur dan pergi membuka pintu dengan agak jengkel. Deon agak terkejut saat melihat Janice berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Saat melihat pakaian yang dia kenakan lagi, raut wajahnya menjadi semakin aneh. Masuklah. Deon tahu Janice telah salah paham tentang. Akan tetapi karena dia sudah datang, Deon tidak bisa mengusirnya lagi. Saat Deon menutup pintu, Janice semakin tersipu hingga hampir meneteskan air. Aku sudah mengambil surat utang ayahmu. Deon mengeluarkan surat utang dan berkata, Janis Tertegun Sejenak, dan Menegakkan Kepalanya.
Dia tidak menyangka Deon benar-benar ingin mengatakan sesuatu padanya. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin malu. Deon, terima kasih. Aku akan mengembalikan uang ini kepadamu secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Janice bersiap untuk mengambil surat utang dari Deon. Akan tetapi, Deon mengelak. Aku bisa memberimu surat utang ini, tapi bisakah kamu menjamin dia nggak akan pernah berjudi lagi? Kulihat kemungkinan besar keadaan akan menjadi lebih buruk. Kan? Bagaimanapun, nggak peduli seberapa besar kerugiannya, kamu sebagai putrinya akan membereskan semuanya. Deon berkata dengan suara kecil. Janice mengangguk. Terus apa maksudmu? Kamu suruh dia untuk datang menemuiku besok dan aku akan mengurus surat utang ini. Kalau kamu masih ingin mengambilnya, aku nggak keberatan. Deon menyerahkan pilihannya pada Janice. Kalau kamu bersedia membantuku mengurusnya, tentu saja itu yang terbaik. Janice berkata sambil tersenyum. Dia tidak bodoh. Mana mungkin dia tidak tahu apa yang Deon katakan? Hanya saja Deon telah membantunya sampai saat ini. Mana mungkin dia berani untuk menyuruh Deon terus membantunya? Oke. Itu saja. Aku mengirimkan pesan pada jam segini karena aku sibuk sampai lupa waktu dan menyuruhmu datang begitu malam. Deon tersenyum canggung. Janice agak terkejut dan memiringkan kepalanya. Ada masalah lainnya enggak? Enggak ada. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Istirahatlah. Janice berbalik dan pergi. Saat telapak tangannya mendarat ke kenop pintu, tiba-tiba saja Janice merasa ragu. Dia menggigit bibirnya dan perlahan membuka pintu. Tiba-tiba, dia membanting pintu. Janice berbalik dan berlari ke arah Deon. Dia memeluk Deon erat dan menciumnya dengan bibir merahnya. Deon tertangkap basah dan terlempar ke atas kasur. Ciuman ini sangat dalam. Butuh waktu lama sebelum mereka memisahkan diri. Deon, aku menyukaimu. Napas Janice agak terengah dan dia berkata. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini, apalagi orang di depannya. Deon terdiam beberapa saat. Penampilan Janice sangat memukau dan sosok yang sempurna. Sebagai seorang pria, mustahil untuk mengatakan kalau mereka tidak tertarik. Aku sudah punya pacar lebih dari satu. Deon memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Janice tertegun dan menatap Deon dengan tatapan kosong. Lalu, mereka tahu. Janice mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang lirih. Deon mengangguk. Deon tidak pernah menyembunyikan penipuannya dalam hal ini dan tidak pernah perlu menyembunyikannya. Mata Janice penuh dengan kebingungan. Mau pergi dari sini? Namun, segala sesuatu tentang pria di depannya hampir sempurna kecuali pria ini memang tidak bisa memberikan perasaan yang utuh. Apa yang bisa Deon berikan untuk dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Akal sehat memberitahu Janice bahwa dirinya harus pergi, tapi alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa jika dirinya pergi seperti ini, pasti akan menyesalinya. Deon hanya memandangnya dan tidak mendesaknya. Setelah waktu yang lama Janice menggertakkan gigi dan menciumnya lagi dalam-dalam. Janice menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu Deon pilihannya. Deon tidak mendorong Janice menjauh lagi. Keduanya berguling ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, keduanya telanjang. Janice sedang berbaring di tempat tidur. Matanya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Kakinya yang lembut dan lurus diletakkan di bahu Deon. Sekarang pintu sudah terbuka lebar untuk Deon. Deon langsung masuk dan keduanya langsung bercumbu mesra. Dengan desahan yang menyakitkan, Janice mencapai klimaks. Cairan keluar dengan sangat deras. Keesokan paginya, Janice membuka matanya dan melihat ke tempat kosong di sekitarnya. Saat ini, pintu terbuka dan Deon masuk membawa sarapan. Namun, setelah melihat tubuh Deon yang kuat, Janice merasa sedikit takut. Kemarin malam, Janice benar-benar berpikir dirinya akan mati. Ayo bangun untuk sarapan. Setelah itu, urus urusan ayahmu.
Deon menyiapkan sarapan di atas meja dan berkata, Janice ingin bangun dari tempat tidur. Tapi begitu tubuhnya bergerak, Janice merasakan sakit yang menusuk di pangkal pahanya dan segera mengerutkan kening. Intensitas seperti itu masih terlalu berlebihan untuk pemula seperti dia. Deon memeluk pinggangnya dan membawanya ke toilet. Pipi Janice memerah. Saat mandi, keduanya mulai bernafsu lagi. Untungnya, Deon mengendalikan dirinya. Jika tidak, Janice mungkin akan pingsan setelahnya. Setelah sarapan, Janice menelepon ayahnya. Di telepon, ayah Janice terlihat sangat bahagia saat menerima telepon dari putrinya. Terutama ketika mendengar bahwa Deon ingin bertemu dengannya, ayah Janice menjadi semakin bersemangat. Sebagai menantunya, Deon membantunya melunasi hutang yang sangat besar dalam satu kali kejadian. Selama Deon memberikan uang, pasti sudah cukup untuk bermain-main. Tak lama kemudian, ayah Janice bergegas ke Hotel Niaga. Begitu masuk, ayah Janice melihat Janice mengalami kesulitan untuk bergerak. Ayah Janice sudah berpengalaman. Mana mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba ayah Janice menempar pahanya. Wajahnya dipenyahai penyesalan. Aku harus membuatkan sup ayam tulang untukmu. Sekarang kamu perlu minum suplemen. Kata-kata ini membuat Janice tersipu malu dan marah. Apa kata ayah? Oke. Ayah nggak akan bilang apa-apa lagi. Ayah Janice tertawa. Paman Omar, aku mengambil surat hutangmu dari kasino. Saat ini, Deon mengeluarkan surat hutang dan berkata, terima kasih banyak. Ayah Janice memasang wajah bahagia, berulang kali mengucapkan terima kasih dan melangkah maju untuk mengambil surat hutang dari Deon. Deon menghindari tangannya. Ayah Janice tertegun sejenak dan memandang Deon dengan heran. Menantuku, apa maksudmu? Mendapatkan kembali surat hutang bukan berarti hutangmu sudah dihapuskan, tapi sudah dialihkan padaku. Deon berkata dengan tenang. Mata ayah Janice melotot dan segera mengerutkan kening. Menantuku, kita adalah satu keluarga. Apa yang kamu katakan terlalu keterlaluan. Lagi pula, putriku sudah menyerahkan diri padamu. Kenapa kamu masih menagih hutang padaku? Omar bertanya dengan suara yang keras dan tampak tidak puas. Pertama, Janice dan aku hanya berpacaran. Kamu bukan ayah mertuaku. Kedua, uangku bukan didapatkan dengan mudah. 20 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Ketiga, hutang memang harus dilunasi. Deon mengucapkan kata demi kata. Janice duduk di samping dan memperhatikan dengan tenang. Deon sudah berkomunikasi dengannya sebelumnya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Setelah mendengar perkataan Deon, ayah Janice mencibir. Kamu bicara hal ini karena sudah menikmatinya. Kan? Oke. Biarkan Janice membayar hutang ini padamu. Masuk akal kalau hutang ayahnya dibayarkan oleh putrinya. Kan? Aku lupa memberitahumu. Aku akan meminta Janice berhenti dari pekerjaannya. Jadi, Janice nggak akan punya pendapatan dan nggak akan mampu melunasi hutangmu. Deon berkata lagi. Janice sangat terkejut. Deon belum memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Ekspresi ayah Janice berubah total. Aku melarangnya. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membiayainya kuliah di luar negeri, bukan membiarkannya untuk menganggur. Kalau Janice nggak bekerja lagi, siapa yang akan menghasilkan uang untuk menghidupiku? Omar berkata dengan marah. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah membayar kembali uang hutangmu padaku saat ini. Yang kedua adalah mencari pekerjaan untuk menghidupi dirimu sendiri dan membayarku kembali sedikit demi sedikit. Deon tetap berkata dengan tegas. Aku nggak akan pilih. Ayah Janice mendengus. Lagi pula, aku nggak punya uang untuk membayarnya. Kalau kamu bisa, bunuh aku saja. Setelah mendengar kata-kata tidak tahu malu ini, Deon langsung tersenyum sinis. Menurutku kamu mungkin salah menilai statusnya bersamaku. Ya, benar, Janice bersamaku. Tapi aku punya banyak wanita lain.
Deon berkata dengan santai. Ayah Janice tiba-tiba melotot, untuk menatap Janice. Janice mengangguk tanpa ekspresi. Apa menurutmu aku akan menyerahkan 20 miliar hanya karena dia? Deon bertanya. Ayah Janice memikirkannya sejenak. Jika dirinya punya banyak wanita, mustahil dirinya menghabiskan 20 miliar untuk salah satu wanita. 20 miliar. Berapa banyak wanita yang bisa dibeli dalam satu malam dengan uang 20 miliar? Terus kenapa? Bunuh aku kalau kamu bisa. Ayah Janice menggertakkan gigi dan berteriak. Kamu mungkin salah menilai kemampuanku. Aku nggak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan surat hutang ini dari kasino. Menurutmu, apa kemampuan kasino yang lebih besar atau kemampuanku? Kasino bawah tanah saja bisa membuatmu nggak bisa melawannya. Kalau kamu nggak bayar hutang, menurutmu apa aku bisa membuat hidupmu lebih menderita? Deon menatap ayah Janice dengan tatapan mata yang licik. Tubuh ayah Janice segera gemetaran. Adi, apa kamu sudah memikirkannya? Deon bertanya dengan suara yang keras. Aku akan mencari pekerjaan. Ayah Janice menelan ludah dan berkata dengan terbata-bata. Deon berdiri sambil tersenyum. Aku senang kamu membuat pilihan yang tepat. Meskipun Deon masih tersenyum saat ini, hal itu sebenarnya membuat ayah Janice merasa sangat takut. Kamu punya tangan dan kaki. Kamu juga belum terlalu tua. Aku yakin kamu bisa menghidupi dirimu sendiri dengan kemampuanmu. Aku nggak akan memaksamu terlalu keras. Kamu hanya perlu membayar hutangmu 4 juta setiap bulannya. Tapi sebaliknya, kalau aku tahu kamu berjudi lagi, kamu harus segera melunasi utangnya. Kalau nggak bisa, jangan khawatir. Aku punya banyak cara untuk membuatmu membayar hutangnya. Deon terkekeh. Nada bicaranya terdengar sangat dingin. Ayah Janice pergi. Deon percaya bahwa setelah hari ini, ayah Janice tidak akan pernah berani berjudi lagi. Apa semua yang baru saja kamu katakan itu benar? Wajah Janice cemberut dan sedikit mengerutkan kening. Tentu saja palsu. Meski aku punya banyak wanita, setiap wanitaku adalah harta paling berharga di dunia. Namun, memang benar aku menyuruhmu mengundurkan diri. Aku nggak akan membiarkan wanitaku bersikap rendah hati di depan pria lain. Deon membelai rambut Janice dan berkata dengan tegas. Tapi, aku nggak mau jadi bebanmu. Apalagi kamu nggak bisa selalu bersamaku. Janice menggelengkan kepalanya dan berkata, mudah sekali. Deon mengangkat ponselnya dan mengirim pesan teks. Segera, ponsel Janice berdering saat ada panggilan masuk. Janice mengeluarkan ponselnya dan melihat nama manajer umum ditampilkan di layar. Ini adalah nomor yang tersisa pada rapat tahunan perusahaan. Tapi karena Janice menolak undangan manajer umum ke bar malam itu, Janice tidak pernah menghubungi nomor ini lagi. Hello, Pak Luis. Janice mengangkat telepon dan menyapanya dengan hati-hati. Luis tertegun sejenak lalu merasa gembira. Bu Janice, nggak disangka Bu Janice tahu aku. Setelah mendengar ini, Janice menjadi bingung. Luis menyebut dirinya apa? Pak Luis. Apa salah telepon? Janice bertanya dengan bingung. Luis melirik nomor itu. Benar. Bukankah kamu baru saja mengakuisisi 51% saham maskapai kami dan menjadi pimpinan maskapai kami? Informasi kontakmu ada di situs internal maskapai kami. Aku menghubungimu melalui nomor di atas. Luis berkata dengan bingung. Bibir merah Janice sedikit terbuka dan pikirannya menjadi kosong. Bu Janice, kapan punya waktu? Aku ingin melaporkan pekerjaanku langsung padamu. Nada bicara Luis sangat menyanjung. Namun, Janice benar-benar kehilangan kemampuan berpikirnya dan tidak mendengar apa yang Luis katakan. Bu Janice, untuk saat ini aku nggak akan mengganggu dulu. Luis banyak bicara, tapi tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya, Luis hanya bisa menutup telepon dengan gelisah. Apa yang terjadi? Janice menoleh untuk melihat Deon, tapi belum sadar juga. Periksa saja maskapai penerbangan kalian.
Deon tersenyum tipis, tetapi tidak mengungkapkan jawabannya secara langsung. Janice masuk ke situs resmi internal maskapai dengan tangan gemetar. Di beranda, ada pengumuman. Pengumuman pergantian direktur. Mulai hari ini, Nona Janice akan menjadi direktur perusahaan. Di bawah, fotonya terpampang dengan jelas. Kamu suka? Ini hadiah pertama untukmu. Deon memeluknya dari belakang dan berkata sambil tersenyum. Janice menatap Deon dan langsung merasa basah. Janice mengangguk dengan senang hati. Tunggu. Kamu sudah bosan hidup? Deon memegangi pinggangnya dan tercengang. Nggak masalah. Aku mau. Pada saat Deon keluar dari hotel, langit telah menjadi gelap. Pada akhirnya, Deon yang menggunakan energi sejati untuk memulihkan tubuh Janice agar mencegahnya pingsan. Janice pergi dari Deon. Menurut apa yang Janice katakan, Janice harus kembali bersekolah agar dapat memenuhi hadiah yang diberikan Deon padanya. Deon datang ke rumah keluarga Yasna. Keluarga Yasna yang terkenal di Provinsi Sino. Berhenti. Ada apa? Petugas itu menghentikan Deon, memandangnya beberapa kali dan bertanya dengan sopan. Aku mencari Sally. Deon tidak peduli dengan yang lainnya dan berkata,